Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah wa ba'd. Yang saya hormati seluruh pengurus PDPWI LS se-Jawa Tengah, para ulama, para kiai yang kula hormati. Alhamdulillah, para peserta sedaya se-Jawa Tengah rawuh pengerti. Alhamdulillah, puja kula ucapaken syukur dumateng Gusti Allah. Bagi perjuangan ini sesungguhnya sangat berat sekali. Apalagi bagi kita menghadapi hal-hal yang sudah 100 tahun lebih, doktrinasi yang sudah melekat, rekayasa yang sudah disusun sedemikian rupa, baik secara mentalitas sampai kepada bahasa, sampai kepada sosial, kultural, dan spiritual, termasuk juga doktrinasi sudah masuk ke arah struktur pemerintah kita, yaitu adalah beberapa instansi kepemerintahan. Kita sebagai rakyat ini sungguh harus memiliki mentalitas yang sangat luar biasa dan harus memiliki keikhlasan di atas segalanya. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada baginda agung Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya saya berterima kasih kepada Usman dengan juga bantuannya, juga Kiai Miftah, Kiai Muharrar, dan kiai-kiai yang lain yang bisa mensukseskan acara rapat pleno ini, karena ini sangat penting bagi organisasi kita. Saudara-saudara sekalian, satu hari saya sedang duduk di rumah, tiba-tiba ada orang tua datang. Orangnya sudah sepuh. Beliau itu salah satu keluarga daripada Kesultanan Kanoman. Tiba-tiba dia mengatakan sambil terbata-bata, katanya, saya ingin bertemu langsung dengan Pusatgas. Akhirnya kemudian saya temui beliau. Ternyata beliau mengatakan, Gus, saya dapat mandat. Dari siapa? Saya dapat mandat dari Mbah Jenengan. Mbah saya siapa? Mbah Sunan Gunung Jati, Sinuhun Mbah saya. Dan saya sempat dimarahi. Kenapa dimarahi? Beliau marah kepada saya karena sudah 3 kali beliau menemui saya tidak ketemu dengan panjenengan. Ini mohon yang model seperti ini jangan sampai dipublis, nanti dikiranya sama dengan Mbak Alwi. Tapi ini kejadian real. Jadi masalah karomah itu memang masalahnya muttaham atau ghairu muttahamin bil kidbi kan. Kalau Mbak Alwi ini kan sudah muttahamun bil kidbi, memang sudah terduga kuat melakukan kebohongan. Tapi kalau keluarga Wali Songo kan tidak mungkin melakukan kebohongan. Ceritanya kemudian dia mengatakan, saya
ditemui oleh beliau itu dalam mimpi saya. Cuma saya itu nggak ngerti ada apa. Setelah mimpi besoknya lagi, kira-kira 2 hari 3 hari beliau datang lagi, marah-marah sama saya. Kamu sudah disampaikan belum sama Abbas? Akhirnya saya, karena ketika itu saya ada kesibukan, tiba-tiba ketiga kalinya belakang lagi beliau marah-marah, sekarang kamu harus sabar. Jadi saya takut, terus saya langsung beliau ada titip apa? Titipnya Mbah Syarif tidak saya kurangi, tidak saya lebihi kepada kalian semua. Abbas suruh beresi silsilah dan makam ulama di Indonesia. Akhirnya orang itu tanya, kenapa silsilah makam ulama di Indonesia, Mbak? Mbah Syarif agak lantang bicara. Silsilah makam ulama dan silsilah ulama dan makam ulama di Indonesia sedang ada yang merusak. Akhirnya orang ditanya, yang merusak siapa? Mbah Syarif mengatakan, yang merusak itu orang lain. Saya paham dari sini bahwa kelompok yang merusak daripada makam dan silsilah daripada ulama di Indonesia itu adalah bukan dari kelompoknya Wali Songo. Itu sudah. Ini pertama yang jadi catatan saya seperti itu. Banyak sekali isyarat dulu apa sederhana pun dipegang ilas kasar. Kemudian ini yang real, ini tidak mimpi. Satu hari saya kedatangan Yai Solah. Ini Yai Solah datang. Yai Solahuddin Wahid, hari ini pun Gus Dur. Pagi-pagi datang saya. Pada waktu itu Gus Dur sudah nggak ada, Abbas sudah nggak ada. Jadi saya masih kurang begitu perhatian terhadap kasus-kasus yang ada di Nahdlatul Ulama. Karena waktu itu saya masih masih banyak bela sungkawa kepada kewafatan Abah dan juga kewafatan Gus Dur. Tiba-tiba Yai Solah datang, Assalamualaikum. Begitu datang duduk, bilang, Yai kok tumben aja dengan kok encing-encing rawuh begitu. Gus, berarti untuk dia kinopia. Yai Solah mengatakan di depan saya, ini real. Pada waktu itu saya enggak. Terus ulo batin derek nangis mawon tengah sonin jenengan. Nangis nopo to Yai? Buatnya tiba-tiba beliau nangis kayak anak kecil. Oh, sampai istilah orang Cirebon, kami sesetgen. Nopo kami sesetgen. Bahasa Indonesia ini nopo. Persengkal-sengkal. Kadang-kadang bahasa Jawa itu vlog susah di Indonesia. Kami sesetgen. Mantus. Beliau menangis di depan saya lebih daripada 2 jam. Saya diam. Saya nggak nanya. Saya kasih materi yang saya buat beliau. Dia tetap nangis. Saya nggak berani memanggil beliau. Nangis. Saya ke situ nangis lagi. Saya cacing nggak ngerti kok Yai Solah nangis. Pas ceritanya setelah lama menangis, beliau mengatakan kepada saya, beliau bertanya kepada saya, Gus, panjenengan vaksin derek Mbah Hasyim toh? Ya kula ngendika lho, kok panjenengan tangglet kados ngoten sih. Ya kula niku Mbah kula Mbah Abbas niku derek Mbah panjenengan dunia akhirat ya. Ya kula niku boten bakal nggih. Isa kali Mbah Hasyim. Ipun lho ya ngoten apa ya. Terus nangis lah. Kula terus saya jadi nggak paham ya. Begitu dia bicara, ini mungkin
panjenengan percaya tidak percaya. Waktu itu saya belum begitu tapi ada sedikit sesuatu yang disimpan sama saya, tetapi itu harus dibuka supaya panjenengan terus di tubuh pengurus NU ini sedang ada upaya menyampingkan, menggeser keluarganya Basim. Apa lurusnya? Masya Allah. Campuran. Sampean jangan nggak percaya sama. Saya waktu itu jadi pikiran biasa ngobrol kali apa sudah berada. Ini apa? Di NU, struktur NU sedang ada upaya penggeseran keluarganya Basim. Itu omongan beliau, itu bukan omongan saya. Saya pahamnya pas sekarang ada Basim Asy'ari dijelek-jelekan, banyak yang tidak. Ada Basim Asy'ari direndahkan, tidak ada yang bergerak. Saya baru paham sekarang. Jadi artinya kalau Yai Solah Mbah Yai Solahuddin Wahid tahu ketemu dengan saya sekarang sudah berdiri PWI Laskar Sabilillah, pasti beliau datang kepada saya, teruskan perjuangan. Jadi ini adalah marwah ulama, marwah bangsa, dan termasuk marwah ke-NU-an. Ini saya tidak bohong, ini betul. Saya pertanggungjawabkan cerita itu dunia akhirat. Ayam karena Bayi Solah sudah wafat. Kenapa saya tidak pada panjenengan, kami ada hubungannya dengan perjuangan. Saudara-saudara sekalian, maka dari itu saudara-saudara, maka saya melaksanakan apa yang diwasiatkan oleh mbah saya. Saya melaksanakan apa yang saya dengar dari khususnya Mbah Yai Solahuddin Wahid. Yang sekarang itu fenomena ini terjadi zaman sekarang ini. Maka saudara-saudara sekalian, saya mohon kepada panjenengan perkuat perjuangan PPI Laskar Sabilillah di Jawa Tengah. Jangan kendor, jangan mundur. Fitnahnya banyak. Fitnahnya banyak. Kemudian juga intimidasinya banyak, termasuk juga dari manapun. Tapi kalian tahu, saya bilang bahwasannya PPI Laskar Sabilillah itu min ayatillah. Maka perjuangannya dari bawah dan akan dibesarkan oleh Allah. Siapa yang masuk di dalam jajaran mujahidin fi sabilillah, PPI Laskar Sabilillah untuk ulama, agama dan kebangsaan, maka kalian akan dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara sekalian, di dalam perjuangan ini yang menfilter biarkan Allah. Saya tidak pernah ikut masuk dalam ranah perdebatan orang-orang. Panjenengan mlebu monggo, badhe medal monggo. Mlebu bakal dicatat dumateng Gusti Allah, medal bakal dicatat dumateng Gusti Allah. Wong ini gadane Gusti Allah, sanes gadane kula, sanes gadane jenengan. Maka saya bilang kemarin di beberapa orang-orang termasuk kiai-kiai NU kultur, saya bilang jangan lawan PWI, gak bakal menang, karena itu dari Allah. Siapa di Indonesia ini begitu ada yang menentang, menghabisi, menfitnah, mencaci maki PWI, kita langsung menyaksikan di depan mata kita sendiri mereka dihina oleh Allah, ditunjukkan dihina oleh Allah. Agar jangan bermain-main dengan pergerakan PWI Laskar Sabilillah. Ini adalah pergerakan lanjutan daripada pergerakan di Ponorogo, Basim Asy'ari, Mbah Wahab, Bung Karno, Bung Hatta, Pak Dirman.
termasuk juga Toko Umar, termasuk juga Cut Nyak, termasuk juga pangeran-pangeran perjuangan se-Indonesia. Ini adalah kelanjutannya. Kita bisa baca dari kasus Winongan. Kasus Winongan sudah nyata-nyata bahwasannya mereka membangun satu bangunan di atas pekuburan umum yang bukan miliknya. Tapi siapa yang bisa mendengarkan jeritan masyarakat di situ ketika mbah mereka termasuk para ulama dan para kiai yang ada di sana ditimbun, diinjak kuburannya, sampai makamnya juga ada yang sebelahnya masuk, ada yang sebelahnya keluar. Bahkan saya dapat kabar bahwa saya Mbak Yai Soleh, di sana ada Mbak Yai Soleh makamnya itu, kalau ini bangunan ini badannya masuk diinjak-injak di ubin, tapi yang keluar cuma kepalanya, dan katanya itu kepalanya pun sudah berkurang 25 cm, berarti ini terpotong. Berarti kalau beliau masih hidup kepalanya terpenggal. Ini adalah bentuk penghinaan yang sangat luar biasa. Cuma apa? Cuma ini karena ini urusannya dengan Allah, maka yahdi man yasha'u wa yudhillu man yasha'. Kalian dipantau oleh Allah, yang berikan petunjuk ada Allah man yasha', bukan yahdil ulama, bukan yahdil buyaha, bukan yahdil gawadis, bukan yahdil asatir, bukan yahdil kiai dan nyai, bukan. Yahdi man yasha'u. Allah akan berikan petunjuk terhadap perjuangan ini orang yang dikehendaki oleh Allah. Gak mesti ulama, gak mesti kiai. Panjenengan punya ilmu banyak, panjenengan bisa baca kitab banyak, panjenengan punya pesantren besar, belum tentu mendapatkan hidayah untuk mau berjuang. Itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu yang memfilter adalah Allah. Allah sudah membuka semuanya di dalam surat At-Taubah, di dalam Al-Quran. Ya Muhammad, kamu pikir orang yang ada di sekelilingmu semuanya itu adalah setia kepada kamu Muhammad? Tidak Muhammad. Tidak ya Allah, tidak. Beda-beda, beda-beda. Akhirnya saudara saya coba nanti, begitu seumpama Rasulullah hijrah, semua ikut hijrah. Begitu semua ikut hijrah, kemudian salah satu hari Allah, Muhammad, lihat Muhammad, mana orang yang setia dalam perjuangan, mana yang tidak, mana yang ikhlas, mana yang tidak, mana yang ada di depan barisanku Muhammad, yang aku janjikan surga nanti Muhammad. Tapi mana yang cuma ada di lisannya saja, cuma pura-pura Muhammad. Aku tahu Muhammad, ma yusirruna wa ma yu'linun. Sir, Allah tahu tentang sir. Sir itu qabla al-khabar. Sebelum hati berdetak, Allah tahu. Makanya jangan bermain-main dengan Allah. Jangan ada kepentingan pribadi dalam perjuangan ini. Kalian akan dibuat oleh Allah. Karena ini kiblinya adalah surga Allah nanti di akhirat. Akhirnya Allah kemudian fawalli wajhaka syatrul masjidil haram ya Muhammad. Kiblat pada waktu itu dirubah oleh Allah dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Sebagian orang yang katanya setia kepada Rasulullah, Muhammad ternyata enggak konsisten. Ternyata Muhammad ini begini. Banyak di antara orang yang tadinya kelihatannya setia kepada Kanjeng Nabi, akhirnya jadi murtad gara-gara kiblatnya dipindah. Ada lagi wa minhum man yalzimu fis shadaqah fa in u'tu minha radu wa in lam yu'tu minha idza hum yasqatun. Ada orang-orang yang menggantungkan dirinya, melazimkan dirinya dalam perjuangan adalah kebutuhan dan keuntungan Muhammad. Fa in u'tu minha radu, kalau keuntungan dan kepentingannya mereka itu kemudian didapatkan, radu, mereka ridho. Wa illam yu'tu minha idza hum yasqatun. Tetapi ketika kepentingannya tidak terakomodir, tiba-tiba mereka marah dan keluar dari golongan kamu Muhammad.
jangan apa-apa. Itu adalah salah satu filter saya dari mereka. Maka dari itu di sini perlunya satu komando dalam perjuangan. Jangan lari dari komando. Taftariku kalian. Karena apa? Ini perjuangan sudah dimulai dan ini melanjutkan para pejuang kita. Ada satu laporan, saya dapat laporan dari seorang kiai. Bahwasanya Gus, saya dapat laporan dari beberapa orang pimpinan semacam kayak ini mengatakan pada saya, negara ini sangat bahaya, masalah ba'an ini ternyata kiai-kiai ini apa juga kiai. Kemudian masalah ba'an ini akan menguasai Indonesia. Hati kan ada semacam itu. Nah, artinya kita dapat informasi dari itu bahwa perjuangan kita bukan main-main. In ajriya illa 'alallahi rabbil alamin. Balasan kita hanya dari Allah, bukan di dunia tapi nanti di akhirat. Jangan cari keuntungan di dunia. Ingat pada waktu Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada Rasulullah perang Uhud, maka ada 72 atau 73 orang membelot dari Rasulullah gara-gara ghanimah. Akhirnya perjuangannya dipukul mundur oleh Allah. Kata Allah, lihat sebagian daripada kalian sudah tidak memperhatikan perjuangan, hanya kepentingan. Maka lepaskan kepentingan. Siapa yang memiliki kepentingan pribadi pasti akan dianulir oleh Allah SWT. Karena yang masuk perjuangan WNI Laskar Sabilillah adalah warga NU pilihan, umatnya Rasulullah pilihan. Yang memilih adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa minhum al-mu'tadzirun. Awas, di dalam perjuangan ini ada al-mu'tadzirun. Maka umatnya Rasulullah semakin terfilter dan pada akhirnya Rasulullah meninggal dunia sudah menjadi inti kekuatan pergerakan Allah Subhanahu wa taala dengan kekuatan 2.000 orang sahabat, 200.000 orang sahabat, tetapi bisa mendudukkan Parsi dan Romawi ini. Maka perjuangan kita harus bersihkan itu. Wa minhum al-mu'tadzirun. Mu'tadzirun banyak alasan. Maka kata Allah mengatakan, Muhammad, orang-orang semacam itu ketika mereka datang di depanku, ketika mereka datang di depan aku di akhirat nanti, aku akan katakan, la taqtadiru, kamu jangan banyak alasan. Sesungguhnya kamu itu tidak pernah hatinya condong kepada perjuangan. Ada lagi nomor selanjutnya. Ada wa minhum al-mustaqdinun alladzina yastaqdinunaka ya Muhammad. Ada orang yang minta izin kepada kamu Muhammad. Apa bedanya mu'tadzirun dengan orang yang suka minta izin? Bedanya kalau orang minta izin itu mendukung, kalau mu'tadzirun tidak mendukung, cuma berkamuflase seolah-olah mendukung. Kalau yang minta izin tidak, itu sebetulnya mereka mendukung, cuma dia tidak mau berjuang. Ya Muhammad, saya ya Rasulullah, saya doanya hafalkan jenengan, perjuangan panjenengan cocok. Memang dia mendukung. Tapi begitu disuruh oleh Allah, infiru khifafan wa thiqalan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Keluarlah kalian dalam membela kebenaran, berat ataupun ringan, kalian keluar, susah ataupun tidak, kalian keluar. Dan janganlah Allah Subhanahu wa taala dan harta kalian dengan diri kalian semua. Nah, ini orang begini istiqlal, minta izin ya Rasulullah. Saya mohon izin dalam hal ini, untuk kali ini saya belum bisa ya Rasulullah. Karena begini saya keadaan ini. Allah mengatakan ya Muhammad, sebetulnya perkara yang dia izin itu nggak ada Muhammad. Dia minta izin karena dia penakut Muhammad, nggak mau berjuang, maunya untuk dia terus. Kalau Muhammad memang dia ikut kepada kamu, tapi mereka untuk berjuang itu kakinya sangat berat, banyak takut banyak. Nah ini di antara orang-orang yang orang-orang yang berjuang itu maka diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Maka saudara-saudara sekalian, saya mohon perjuangan ini sangat penting. Perjuangan semakin hari semakin jelas, semakin hari semakin kita membutuhkan kekuatan. Maka kemudian adanya PWI Laskar Sabilillah, saya mohon kepada panjenengan fokus kepada pelantikan seluruh ranting di Jawa Tengah
sehingga setiap ranting itu ada pakunya. Ketika mereka ada pergerakan, kita ada. Maka kita ada pergerakan, kita punya kekuatan. Saudara-saudara sekalian, dan saya mohon kepada panjenengan semua, dengan adanya rapat pleno ini, pergerakan ini jangan digantungkan pada satu orang, seberat apapun kita. Karena kalau digantungkan pada satu orang, nanti transaksional yang akan jadi korban adalah kita semua, termasuk panjenengan. Maka dari itu jangan menggantungkan kepada satu orang. Pilihlah orang yang kredibel, orang yang memiliki integritas, orang yang memiliki keberanian, orang yang memiliki keikhlasan, dan orang yang ringan tangannya, ringan kakinya untuk berjuang, hatinya lurus di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang akan memenangkan kita di medan laga yang ada di Jawa Tengah. Amin. Tapi kalau seandainya kalian membuat aturan sendiri tidak berdasarkan arahan-arahan yang sudah dapat dijabarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti tadi, kalian akan hancur. Sebelum berjuang akan hancur. Seperti halnya Rasulullah SAW ketika sahabatnya ada yang membelot, tidak menuruti aturan yang telah Allah tetapkan. Akhirnya perang Uhud hampir-hampir kalah. Untung Allah akhirnya memenangkan kembali. Makanya itu adalah saya pesan kepada panjenengan tetap solid, panjenengan tetap satu komando. Janganlah taftariqu, jangan sampai terpecah belah. Wahai masyarakat Jawa Tengah, jangan terpecah belah. Bentuk kekuatan yang besar di bumi pertiwi kalian, karena ini sangat berbahaya sekali. Dan kapan-kapan kita harus mampu melawan mereka. Kenapa? Sebab siapapun orangnya, kalau sudah melukai agama, melukai bangsa, melukai negara, melukai leluhur dan para ulama, apalagi menzalimi, kita atas nama Allah, atas nama Rasulullah kita bergerak. Siap. Jangan sampai mengharapkan apa-apa, hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan anak cucu kita di masa yang akan datang. Insya Allah hidupnya akan tentram, jangan sampai terjadi seperti yang ada di Palestina. Baik, dari saya cukup sekian saja. Mudah-mudahan rapat pleno ini akan menghasilkan satu keputusan yang baik dan positif bagi pergerakan yang ada di Jawa Tengah. Ketika terjadi ikhtilaf, perbedaan, mohon diijtima'kan. Karena kita mazhab Syafi'i, jadi al-jam'u bainar riwayatil mukhtalifah, mengumpulkan mazhab Syafi'i. Yuk kita berkumpul bareng demi untuk kemaslahatan perjuangan. Jangan demi untuk perorangan, jangan demi untuk calonnya masing-masing, demi untuk tokohnya masing-masing. Tidak, demi kemaslahatan perjuangan. Karena ini dipakai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tidak ikhlas akan dianulir. Yang tidak ikhlas terfir kepada Allah. Tapi saya yakin di masa yang akan datang, PWI Nasbasa tidak akan menggema 5 negara. 1. Indonesia. Nomor 2. Malaysia. Nomor 3. Singapura. Nomor 4. Thailand, Patani. Nomor 5. Itu adalah Brunei Darussalam. Minimal 5 negara dibentuk PWI Nasbasa. Mari kita bergerak diawali dari Indonesia. Ini maka semuanya siap. Saya untuk awal ini programnya adalah penguatan organisasi. Jadi jangan sampai menuntut semuanya sempurna. Jangan menuntut semuanya harus ada semua. Ya, mungkin yang sekretariatnya masih seadanya. Sekarang itu pelantikan dulu satu-satu dibentuk, satu-satu didirisi, ayo bareng-bareng. Kita bersama-sama, kita sungkuyungan, kita gotong royong, kita mengemban bahwasanya bahwa perjuangan kebangsaan dan keagamaan ini adalah tanggung jawab kita bersama, bukan tanggung jawab perorangan. Maka dari itu, ayo kita perbaiki satu-satu. Insya Allah nanti setelah di Jawa nanti akan diadakan pembentukan penguatan organisasi di Sumatera dan Kalimantan, termasuk juga di Bali nanti. Nah, fokusnya ini di Jawa saja masih banyak yang belum selesai, ya. Khususnya Jawa Barat dan Jawa Timur itu banyak terhambat. Maka dari itu mudah-mudahan kalian berdoa. Mari kita ngajak masyarakat Jawa Barat, mari kita ngajak
saudara-saudara kita yang ada di Jawa Timur, di Sumatera, Kalimantan, di Bali, mari kita mengajak, menyatukan barisan dalam perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabila. Setelah Indonesia kuat, lalu nanti akan kita merambah merambah ke Brunei, Malaysia, dan nanti yang akan dibentuk ada beberapa komunikasi saya dengan warga Malaysia bahwa warga Malaysia menginginkan PWI Laskar Sabila kita dibentuk. Jadi yang jadi pengurusnya semuanya adalah warga Malaysia asli, bukan warga Indonesia. Jadi orang Malaysia, masyarakat Malaysia, dan di Thailand masyarakat Thailand ikut Pakani Melayu Thailand, masyarakat Singapura ya Singapura, bukan orang kita. Tapi kalau di Hong Kong ya memang orang kita, karena di Hong Kong kan nggak ada Wali Songo, bukan orang kita. Jadi di Hong Kong alhamdulillah sudah terbentuk PWI Laskar Sabila. Insya Allah saya tanggal awal Januari saya ke sana. Saya bilang pengajian sana. Saya bilang jangan cukup pengajian, ya Gus, gimana Gus? Saya kalau bisa jangan cukup pengajian, diadakan pelantikan. Terus pelantikan supaya jangan sampai 2 kali saya ke sana. Kalau saya paling takut pakai pesawat, itu masalahnya. Kalau pakai kapal tuh saya pintar renang, tapi kalau pakai pesawat kalau ada kapal saya nggak bisa terbang, nggak boleh saya. Jadi tolong saya bilang langsung aja begitu saja. Jadi nantinya diundur nggak apa-apa diundur. Yang penting saya datang ke sana, yang penting ada pelantikan. Jangan cuma pengajian saya saja. Jadi miras-miras. Akhirnya alhamdulillah rebuk-rebuk. Insya Allah awal Januari sudah dibentuk kepengurusan, akan ada pelantikan SK yang bersedikit. Dan nanti di Jepang juga sudah ada, Ini nanti merambah. Nanti saya nanti akan bertemu dengan beberapa tokoh yang dari Malaysia, dari Thailand, Patani, untuk segera bentuk PWI Laskar Sabila ada di Patani, ada di Malaysia itu, supaya kita sebagai keluarga besar Wali Songo, karena Wali Songo itu nasabnya ada ke Sarawak juga ada, ke Kelantan, ke Terengganu juga ada. Jadi termasuknya ada Singapura. Makanya ini harus dijadikan jaringan, kayak jaringan ulama Nusantara seperti yang telah diteliti oleh Profesor Dr. Azumati Azra. Nanti kita wujudkan dengan sebuah organisasi. Makanya saya mohon di Jawa Tengah ini adalah bagian daripada awal akar daripada perjuangan, dari akarnya kita harus buat. Baik, karena ini sudah sore, maka saya cukupkan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.